Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita benar-benar mengerti akan kasih Kristus. Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang firman Tuhan dengan judul Akulah Jalan Kebenaran dan Hidup. Terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Poin pertama dalam pemberitaan firman Tuhan minggu lalu saya ungkapkan, saudaraku. Yang pertama, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Artinya ada juga jalan yang gak benar. Amin. Di sini kita harus benar-benar, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, belajar. Bersungguh-sungguh belajar mengenal kasih Kristus. Belajar benar-benar mengenal Kristus. Maka pujian tadi sangat luar biasa. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Coba kita lihat Alkitab kita. Ya, kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Ya. Ya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Haleluya. Coba kita baca, ya. Kata Yesus kepadanya. Begini bunyi firman Tuhan, kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, apa katanya? Kalau tidak melalui aku. Minggu lalu saudaraku saya sudah tekankan bahwa tidak ada jalan yang lain untuk kita datang ke sorga kecuali melalui Yesus. Amin. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang Kristen gagal, saudaraku, ketika mengikut Kristus. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau ikut Tuhan itu diberkati, baik-baik saja, usahanya lancar, rumah tangganya lancar. Benar, saudaraku. Amin. Tetapi saudaraku, ada satu bagian lagi, satu hal yang paling penting dalam pengiringan kita kepada Kristus, yaitu apa? Memikul salib dan menyangkal diri. Minggu lalu saya sudah sampaikan, ada banyak orang ketika berjalan mengikut Kristus, mereka mencoba memotong salibnya. Memang salib itu tetap salib, tetapi salib yang dipikulnya sudah menjadi sangat kecil, sehingga ketika salib itu dikatakan oleh Tuhan menjadi jalan bagimu untuk menyeberang masuk ke dalam kerajaan sorga, ternyata salibnya itu tidak bisa sampai lagi. Karena apa? Karena ada banyak sekarang orang Kristen maunya instan, maunya serba cepat, maunya serba gampang. Amin. Maunya kalau berdoa, begitu doa langsung dijawab. Memang ada doa yang kita doakan langsung dijawab, tapi ada juga doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ada juga doa yang dijawab oleh Tuhan, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Maka Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, poin kedua dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Artinya tidak ada lain kebenaran yang lain. Yang ada, yang kita hadapi, yang kita jalani sekarang ini adalah kehidupan yang pura-pura benar. Amin. Makanya ada banyak orang Kristen, ada banyak para pelayan, para pengikut Kristus pura-pura jadi orang benar. Amin. Di depan kita baik, di depan kita senyum, di belakang kita diceritai kita musuh dari belakang. Amin. Satu tokoh dalam Alkitab, ya,
bagaimana kehidupannya adalah kehidupan yang berpura-pura. Pura-pura benar. Tokoh Alkitab itu sangat terkenal. Terkenal bukan karena hal yang baik yang dia kerjakan, tetapi ada banyak hal-hal yang salah dia kerjakan. Tentu kita semua mengenal Yudas Iskariot. Amin. Satu ketika dia berbicara kepada Yesus, mengusulkan kepada Yesus supaya, saudaraku, apa yang dimiliki oleh mereka, apa yang mereka punya harus disumbangkan kepada parkir miskin. Amin. Kan ini pura-pura baik. Amin. Tetapi saudaraku, Yesus tidak hanya mampu melihat apa yang ada di hadapannya, tapi Yesus mampu melihat apa yang ada dalam hati manusia. Amin. Maka Yesus menegur Yudas pada waktu itu. Haleluya. Menegur Yudas dengan sangat keras. Seolah-olah Yudas adalah orang yang memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Tapi kita lihat akhir daripada riwayat Yudas. Dia menjual Yesus. Dan sebelum dia memberikan Yesus kepada para prajurit, dia mencium kening Yesus. Amin. Dia mencium Yesus. Ini kan satu perbuatan seolah-olah berbuat baik. Seolah-olah bersandiwara, saudaraku. Memperhatikan Yesus, tapi sebenarnya dia sedang menjual Yesus. Lah, Alkitab mencatat, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Ayub pasal 33 ayat 23, saudaraku, kebenaran adalah, saudaraku, dikasih dalam standar yang sangat berarti dalam kehidupan orang Kristen. Artinya kita harus memiliki standar hidup. Apa standar hidup kita? Hiduplah dalam kebenaran. Artinya sesuatu yang tidak benar harus kita singkirkan dalam hidup kita. Amin. Apa yang tidak benar dari hidup kita, saudaraku? Alkitab mencatat perbuatan-perbuatan daging sudah nyata. Ya. Itu harus kita singkirkan dari hidup kita. Karena apa? Karena kita sesungguhnya dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Artinya, bagaimana seorang pengantin dipersiapkan begitu rupa, begitu sempurna untuk satu dan tujuan, supaya pesta itu boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Maka saudaraku, kalau kita melihat orang yang sedang di make up, saudaraku, ada lubang di wajahnya ditutupi. Amin. Dibersihkan begitu rupa, saudaraku. Dipermak begitu rupa. Untuk satu dan tujuan, supaya pengantin perempuannya bisa bersanding dengan layak kepada pengantin pria. Amin. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kita baca dulu kitab Ayub pasal 33 ayat 23. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga. Haleluya. Sudah dapat? Katakan amin. Ya. 2, 2, 3, ya. Jikalau di sampingnya ada malaikat. Jikalau di sampingnya ada malaikat, terus. Menengah. Satu di antara 1000. Satu di antara 1000. Untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Perhatikan, saudara. Ayub, kita sudah tahu bagaimana ceritanya. Bagaimana dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih yang sesungguhnya Tuhan inginkan dari umatnya di akhir zaman ini? Tidak ada lain kecuali Tuhan menginginkan engkau dan saya hidup berkenan di hadapannya. Amin. Mungkin ada banyak orang Kristen, oh aku hidup supaya aku punya bisnis yang baik. Oke. Aku hidup supaya rumah tanggaku baik. Baik. Aku hidup supaya ekonomiku oke. Oke.
Tetapi saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, tujuan yang sesungguhnya bukan usahamu supaya baik, bukan bisnismu supaya baik, bukan keadaanmu supaya baik, bukan ekonomimu supaya baik. Tujuan sesungguhnya hidupmu di dalam Kristus supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, maka bisnismu pasti baik, usahamu pasti baik, rumah tanggamu pasti baik, ekonomimu pasti baik, keadaanmu pasti baik. Karena apa? Karena Allah telah berkenan atas hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Ada banyak orang Kristen, cara hidupnya mencari sesuatu dengan cara yang sia-sia. Sehingga dia tidak melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu menopang, memberikan damai sejahtera, memberikan hidup yang kekal baginya. Sehingga dia tidak merasakan bagaimana Tuhan senantiasa memberikan pertolongan baginya. Kenapa hal itu? Karena kita selalu mengalihkan pandangan kita, hati kita, pikiran kita fokus kepada apa yang dipikirkan oleh manusia. Fokus kepada apa yang menjadi pikiran dunia, tujuan dunia. Maka Allah berkata, mulailah pikirkan perkara-perkara di atas. Mulailah pikirkan perkara-perkara yang manis, perkara-perkara yang sedap didengar. Mulailah pikirkan perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Sebab apa, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus? Selama engkau berpikir seperti pikiran orang dunia, maka selama itu juga engkau akan mengalami yang namanya penderitaan. Engkau akan mengalami yang namanya kesesakan. Padahal Tuhan sudah bilang, marilah datang kepadaku, kamu yang lemah, yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ini satu tawaran bagi kita, satu undangan bagi kita. Lah kalau Tuhan sudah menawarkan hal yang demikian, mari kita respon dengan iman kita. Mari kita respon dengan mengambil tindakan bahwa Kristus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Katakan amin. Dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 14. Kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-14. Ya, tolong salah seorang membantu saya membaca. Jawab Yesus kepada mereka. Katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Luar biasa. Yang pertama kita harus tahu status kita. Bahwa kita tidak berasal dari dunia. Dunia tidak mengenal Anda dan saya. Amin. Maka jangan pernah mencoba bersahabat dengan dunia. Maka jangan pernah berpikir pola dunia. Jangan pernah memandang secara dunia. Karena apa? Karena engkau tidak berasal dari dunia. Dunia tidak mengenal engkau. Haleluya. Maka jangan hidup seperti orang dunia. Tetapi hiduplah sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Hiduplah sebagai warga kerajaan sorga. Sebab hidupmu yang sekarang yang berada di dunia akan, saudaraku, dijepit, akan disudutkan oleh dunia. Maka saudaraku, hiduplah sebagai warga kerajaan sorga. Sebab sesungguhnya demikianlah hidupmu. Amin. Engkau tidak berasal dari dunia, tapi engkau berasal daripada sorga. Haleluya. Maka saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya kehidupan. Sangat jelas saudaraku. Maka
datanglah kepada sumber kehidupan. Saya yakin semua manusia hidup mencari sumber kehidupan, mempertahankan kehidupannya. Amin. Sehingga saudaraku, ada banyak manusia salah caranya mempertahankan kehidupannya. Amin. Ada banyak manusia mempertahankan kehidupannya dengan cara yang salah. Mereka hidup bergelinang dengan dosa. Mereka hidup bergelinang dengan pelanggaran. Mereka hidup bergelinang dengan melanggar hukum. Tetapi baiklah kamu, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tetaplah gantungkan hidupmu kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Amin. Dialah sumber kehidupan itu. Jangan pernah alihkan pikiranmu, pandanganmu, hatimu ke tempat yang lain. Tetapi coba fokus kepada Kristus. Coba fokus kepada sumber kehidupan itu. Sebab daripadanya lah mengalir kehidupan bagi setiap manusia yang berharap, yang percaya kepadanya. Maka Matius pasal 33 ayat yang ke-6 sangat jelas. Jikalau engkau mencari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Artinya, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi saudaraku keperluan kita, Allah kita akan mampu mencukupkan di dalam segala sesuatu. Haleluya. Maka ada pujian yang berkata, Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Amin. Dia akan memenuhi keperluan kita. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Tuhan. Keperluanmu akan terpenuhi bukan karena engkau bekerja. Keperluanmu akan terpenuhi bukan karena engkau harus melakukan sesuatu. Memang Tuhan mengajarkan kita berdoa sambil bekerja. Tetapi ada banyak orang salah tafsir. Orang hanya bekerja tanpa berdoa. Amin. Tetapi hari ini hiduplah dalam kebenaran. Apa yang disebut hidup dalam kebenaran? Berusahalah tetap bergantung, berharap, percaya kepada Tuhan. Maka nantikan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Amin. Dan lihat bagaimana tangan Tuhan yang berlobang paku itu akan menopang segenap kehidupan kita. Apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Apalagi dalam situasi keadaan bangsa kita yang sedang menghadapi bencana COVID-19. Pemerintah kita menganjurkan supaya kita di rumah saja. Amin. Kita mungkin mulai berpikir, kalau kami di rumah saja Tuhan, bagaimana saya harus menghidupi rumah tangga saya? Kalau kami di rumah saja Tuhan, bagaimana kami harus menghadapi hari-hari? Dan dunia sekarang sedang mengeluh tentang hal yang sama. Tetapi percayalah, Tuhan akan membuka jalan saat tiada jalan. Amin. Percaya dan berharaplah kepada Tuhan. Bapak Ibu, doa saya, doa kami dengan Ibu Gembala, berdoa bagi jemaat. Selalu kami naikkan, Tuhan berkati umat-Mu, walaupun dengan 5 roti dan 2 ikan, tetapi sisa 12 bakul. Tuhan tolong jemaat-Mu yang beribadah di Gereja Bethel Indonesia House of Bread Miracle Service CK5 Tanjung Gusta ini. Tuhan, Engkau sanggup mengirim burung gagak bagi jemaat Tuhan. Engkau sanggup mengirim burung gagak mengantar daging dan roti bagi mereka. Itulah yang menjadi doa kami. Dan kami melihat jemaat Tuhan boleh hidup sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Terkadang kita mulai berpikir tidak cukup.
Terkadang kita mulai berpikir, ini tidak bisa. Tapi percayalah, apa yang ada padamu yang sedikit itu, mulailah belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? 5 roti dan 2 ikan itu menjadi sisa 12 bakul. Dan Tuhan mengirimkan burung gagak untuk mengirimkan daging dan roti bagimu. Kenapa hal itu terjadi? Karena sesungguhnya Tuhan adalah sumber kehidupan. Haleluya. Dia telah membuktikan bagi saya, bagi saudara, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Haleluya. Kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Apa katanya, saudaraku? Mari coba kita baca bersama-sama, saudaraku. Haleluya. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ya, bagi yang sudah dapat katakan amin. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 2, 3, ya. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 dengan jelas dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Amin. Tetapi Yesus datang memberikan kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Sangat jelas, loh. Maka jangan pernah berpikir, oh supaya aku hidup aku harus begini. Oke lah kita punya rencana, itu baik. Tapi serahkan rancanganmu itu kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka saudaraku, minggu lalu saya sampaikan, akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa melekat kepadaku, maka dia akan dibersihkan, katanya, supaya dia berbuah banyak. Jangan pernah memisahkan diri dari kasih Kristus. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah. Ya gak bisa dilarang ibadah di gereja. Ya puji Tuhan, ibadah di rumah. Haleluya. Bangun mesbah di rumah. Bukan berarti kita dilarang ibadah, lah kita, oh cocok kali Tuhan, gak ibadah lah. Amin. Saya lihat di FB Ibu Pebi semalam, wah luar biasa. Mereka bersuka cita. Ini anak siapa dikumpuli semua di pikiran hatiku. Amin. Mereka bersuka cita, beribadah, memuji Tuhan. Amin. Saya pikir, makasihlah Tuhan. Makasihlah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Hidup kita menjadi hidup yang berkenan. Bagaimana caranya berkenan? Membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Membangun mesbah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami memang biasa doa pagi, saudaraku ya. Tapi beda doa pagi dengan beston pagi. Kalau doa pagi, ya jam 6 bangun, doa pagi juga namanya. Namanya doa pagi. Tapi saudaraku, saya mulai melatih anak-anak ini, saudaraku, kami beston pagi. Ya, setiap pagi kami menyembah Tuhan, mengangkat pujian, kami bangun jam 5 pagi. Kadang-kadang ada yang nguap, ada yang setengah sadar, ada yang bagaimana, ada yang jungkir balik, ada yang tidur dalam doa. Saya pikir, ya puji Tuhan juga lah, men. Ya, ada yang gini-gini kepalanya, entah apa yang dibilangnya. Tapi sudah dimulai membangun mesbah, membangun hubungan, dan luar biasa berkatnya melimpah. Amin. Luar biasa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mulailah bangun. Kadang-kadang saudaraku bangun pagi jam 5 atau setengah 5. Berat badan ini, amin. Rasanya kepala pening. Rasanya nggak mampu untuk bangun. Tapi saya mau katakan, hal itu adalah pekerjaan setan. Supaya engkau tidak membangun mesbah Tuhan di rumahmu. Supaya engkau tidak membakar ukupan yang wangi di hadapan Tuhan di rumahmu, amin. Penyembahanmu itu adalah bakaran yang wangi di hadapan Tuhan.
Rasa syukurmu kepada Tuhan adalah bakaran yang wangi, melebihi domba jantan yang gemuk. Haleluya. Dan itu dinanti-nantikan Tuhan. Itu ditunggu-tunggu Tuhan dari dirimu. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang sederhana yang saya sampaikan ini adalah satu dasar bagaimana kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Adalah satu dasar bagaimana kita harus menggantungkan diri kita, berserah berharap kepada Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap sampai mujizat itu nyata. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Minggu depan saya akan lanjutkan firman Tuhan ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita memuji Dia. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan luar biasa. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Kau baik Tuhan. Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan mulia namanya. Yesus Allah besar kasih-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allah besar kuasa-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup membukakan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Memulihkan yang menyembuhkan, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudaraku, Bapak yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Walaupun mungkin keadaan kita seperti Lazarus yang sudah mati, yang sudah tidak bisa lagi ditolong. Atau keadaanmu seperti janda Sarfat. Atau keadaanmu seperti Bartimeus. Artinya mereka seolah-olah tidak memiliki kesempatan untuk ditolong oleh siapapun. Tapi hari ini datanglah kepada Yesus yang menjadi jalan kebenaran bagi kita. Datanglah kepada Yesus yang menjadi sumber kehidupan dalam hidup kita. Walaupun keadaanmu seperti Lazarus, walaupun keadaanmu seperti janda Sarfat saat hari ini, walaupun keadaanmu seperti Bartimeus saat ini, Tuhan mampu memulihkan kita. Tuhan mampu menyembuhkan kita. Tuhan mampu memberkati kita. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya Dia merestorasi hidup kita. Kembali kita angkat pujian ini.
Dia sanggup. Kami minta Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan yang telah disampaikan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam surga, pujian ini mewakili hati kami, isi hati kami menghampiri Engkau saat ini Tuhan. Ketika kami mendengarkan sabda Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, supaya firman, supaya sabda Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, buat segala kemurahan Tuhan dan jalan yang telah Tuhan tunjukkan bagi kami, bahwa Tuhan menyatakan bahwa hanya Allah kami adalah Allah yang benar, Allah yang menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajari kami cara bagaimana kami mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajari kami bagaimana supaya kasih Tuhan, berkat Tuhan boleh turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah nyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau di dalam kehidupan umat yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran itu Tuhan. Sungguh kami tidak bisa menemukan kebenaran di tempat yang manapun, di tempat yang lain selain daripada Dia di dalam Tuhan kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman yang telah disampaikan hamba-Mu menjadi rema baru di dalam setiap kehidupan kami untuk berjalan melewati hari ini, dan kami tetap fokus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak yang baik, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk lebih dahsyat lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bukakan rahasia-rahasia Tuhan tentang isi hati-Mu untuk disampaikan bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini, sehingga sidang jemaat-Mu boleh semakin tahu, boleh semakin dalam lagi mengerti akan firman-firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami umat-Mu yang datang kepada-Mu saat ini beribadah. Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus situasi dunia mencegah, bahkan sekalipun Tuhan ada larangan untuk datang beribadah, tetapi kami terlalu percaya Bapa, bahwa ketika kami berusaha mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi setiap perjalanan kami ketika kami datang di hadapan Tuhan di rumah roti, bahwa perlindungan itu tetap turun dalam hidup kami. Dan saat ini kami boleh datang di tempat ini Tuhan, seberapapun kami yang datang di tempat ini, kami percaya semuanya kami adalah orang-orang yang telah Kau utus beribadah, adalah semuanya kami Kau kirimkan untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah berkat yang dahsyat itu yang telah Kau akan turunkan itu sampai kepada kami, sehingga kami lebih lagi bersuka cita di hari-hari yang akan datang, untuk datang ke rumah Tuhan, ke rumah roti di tempat ini, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang mengambil alih pelayanan, baik pemain musik, baik itu Tuhan pembawa pujian, bahkan juga petugas persembahan, bahkan terlebih hamba menyampaikan firman lebih dalam lagi Tuhan, bahwa mereka pakai mereka untuk lebih dahsyat, lebih sempurna lagi, untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu. Tuhan, tambah-tambahkan sukacita, tambah-tambahkan penghiburan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan berkat-berkat, sehingga mereka lebih lagi bersukacita, berlari-lari ke rumah Tuhan untuk melayani umat-Mu dan melayani Engkau. Terima kasih Bapak, banyak di antara jemaat-Mu yang telah kami undang untuk beribadah tapi mereka tidak hadir, yang mereka beribadah di dalam rumah mereka. Berkati mereka Tuhan, biar ketika mereka beribadah di dalam rumahnya, mereka juga benar-benar membangun mezbah, bahkan membakar ukupan
itu berbau wangi-wangian naik di hadapan-Mu menjadi persembahan, dan mereka juga akan diberkati sekalipun mereka beribadah di rumah mereka. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pelayanan di tempat ini. Kami tahu Bapa, Kau yang menjadikannya. Kami tahu Tuhan, Kau yang mengadakannya di tempat ini, di daerah ini. Pakailah tetap pelayanan ini untuk menjangkau yang belum terjangkau bagi Tuhan. Masih banyak umat-Mu, masih banyak orang-orang jemaat-jemaat Tuhan, manusia di luar sana yang terhilang, yang tersesat, yang belum dikembangkan. Arahkan mereka datang ke tempat ini, ke Jalan Lembaga Permasyarakatan Germania Utama 3 nomor 12, Gereja Betel Indonesia Miracle Service Jakarta 5 Medan. Kami berdoa atas tempat ini Bapa. Pakai ini untuk menjangkau yang belum terjangkau, untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Bahkan di tempat ini Tuhan, kami punya rencana. Kami percaya Tuhan bahwa rencana kami itu adalah rencana yang indah di hadapan-Mu, untuk merenovasi kembali gereja ini, supaya gereja ini dibangun lebih indah, dibangun lebih megah, dibangun lebih besar lagi Tuhan. Yang ada pada kami adalah iman ya Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mampu mengirimkan segala kebutuhan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Kami berdoa kepada-Mu, pertemukan kami dengan orang-orang yang memiliki hati untuk membantu pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Pertemukan kami dengan para ahli yang bisa membangun rumah Tuhan dengan baik. Bahkan juga Tuhan, Kau pertemukan kami dengan hati, dengan para raja, dan hatinya telah Engkau jamah Tuhan, dan mereka akan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap Tuhan ada, Kau tetap hidup dan tetap setia. Untuk itu kami terlalu percaya bahwa kami Tuhan bisa membangun rumah Tuhan sebagaimana Salomo boleh membangun rumah Tuhan. Kami pun percaya di angkatan ini kami juga bisa membangun rumah Tuhan, dan rumah yang dibangun itu Tuhan, setiap orang yang datang ke sana berdoa, mereka mendapatkan jawaban doa-doa daripada-Mu, dan umat-Mu semakin banyak percaya dan dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami selalu percaya Bapa, kami Tuhan Yesus tetap hanya bersandar kepada-Mu, bahwa segala keperluan umat-Mu Tuhan sehari-hari. Benar kami telah berdoa dan meminta. 5 roti 2 ikan itu cukup Tuhan, Engkau berikan bagi 5.000 orang. Begitu juga di kehidupan umat-Mu Tuhan saat ini. Sedikit yang Kau berikan itu kami terlalu percaya, itu pun berkelimpahan, bahkan lebih, bahkan bisa untuk memberkati banyak orang. Sebab itulah Tuhan Yesus, perkara-perkara yang bisa Tuhan jadikan bagi umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami nanti akan berpulang dari tempat ini, perlindungan penyertaan Tuhan tetap kami yakini menyertai kehidupan kami, sehingga ketika kami melewati jalan, segala virus, segala kuman, segala bakteri, segala penyakit sampah, segala sakit yang menular, itu telah dipatahkan, itu telah dihancurkan, itu telah diusir pergi, meninggalkan kehidupan kami, sehingga ketika kami pulang, perlindungan itu nyata, dan berkat Tuhan akan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan kami di hadapan Tuhan, di mezbah Tuhan. Satu yang kami minta, persembahan itu menjadi korban bakaran, korban wangi-wangian yang berbau harum bagi Tuhan, agar lewat itu nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan